yang ternak. Karena apa saya bilang sama? Yang buat katuranggan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Ya. Jadi yang buat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Jelas ketika membuatnya di lokal alam dan lokal ternak, ya tergantung Allah yang mau ngasih yang lebih di mana itu kan kita nggak tahu. Jadi jangan memvonis sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Ya. Kita cuma bisa menganalisis. Yang tahu itu lebih baik, lebih bagus ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda bandingkan terus yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karunia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Kali ini kita mau membahas tentang permintaan teman. Kemarin ada yang tanya perkutut lokal warna itu gacornya umur berapa ya? Tentunya di sini ada spesifikasi yang mungkin beda dengan yang saya sampaikan, tapi ini yang saya sampaikan adalah secara umum saja ya, secara umum saja. Dan nanti apakah benar perkutut lokal ternak dengan lokal alam itu gacornya susah lokal alam? Oke, yang baru nonton channel Hanawi silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Ya, tentunya subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel Hanawi ini. Ya, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga berkah untuk kita semua. Oke, yang pertama, umur berapa perkutut lokal ternak atau lokal warna itu mulai gacor? Nah, kalau perawatannya bagus teman, dari kecil itu umur kurang lebih 5 bulan ya. Jadi 5 bulan lebih sedikit bisa, kurang sedikit bisa, itu sudah bisa gacor. Apa? Biar. Nah, tapi kalau perawatannya kurang, nah ini mentalnya di bawah rata-rata, ya itu bisa juga gacornya sampai 1 tahun baru bisa gacor ya. Kenapa saya bilang begini? Saya sendiri gacorin burung dari kandang ternak itu di usia 4-5 bulan itu sudah bisa gacor. Dan saya sandingkan dengan gacoran-gacoran saya, berani bunyi mengimbangi ya. Jadi untuk teman-teman pahami betul umur perkutut ketika membeli perkutut, karena kadang ada oknum-oknum nakal yang perkutut tersebut sebenarnya masih usia dini tetapi dituakan. Nah, ciri-cirinya seperti apa perkutut dari anakan sampai dewasa ya? Saya bahas secara singkat saja. Dulu sebenarnya sudah saya bahas ini. Nah, ketika umur 1,5 bulan teman, itu perkutut itu bulu bawah paruh itu sudah tumbuh. Ini saya bilang umumnya loh ya. Ini sudah tumbuh. Nah, kalau 1 bulan kurang, bulu bawah paruh belum ada. Ya. Nah, umur 2 bulan teman, perkutut tersebut akan mulai ganti bulu. Ya, mutasi dari bulu biik sampai ke dewasa. Nah, proses mutasi ini dari umur 2 bulan jatuh 1, 2, 3 bulu sayapnya, bulu badannya itu sampai umur 4 bulan kurang sedikit. Ya, jadi 3,5 bulan itu sudah mulai rop-rop bulu dewasa. Nanti 4 bulan lah, ya enaknya itu 4 bulan. 4 bulan itu sudah ganti full bulu dewasa. Ya. Itu kalau pertumbuhan perkutut tersebut sekali lagi normal, umumnya seperti itu. Dan itu yang saya amati adalah perkutut yang kecilnya diloloh oleh indukannya ya. Jadi teman-teman, kalau beli perkutut umur 4 bulan ke atas itu harusnya umumnya itu sudah mutasi bulu dewasa. Nah, untuk penggacoran, saya sendiri mempraktekkan berkali-kali, itu cepet jinak, cepet gacor. Cuma mentalnya jelas kalah ya. Cuma ini saya bilang gacoran saja di rumah. Itu memang usia-usia krusial di sekitaran 4 bulanan teman. Ya, beli perkutut di usia sekitar 4 bulanan,
3,5 bulan, 4 bulan, 4,5 bulan, itu satu keunggulannya cepet gacor, yang kedua cepet jinak. Ya, ini kalau untuk terasan saja. Tapi kalau untuk gacoran di rumah, mentalnya bagus dan suaranya sudah kental, maksudnya dalam arti sudah kung bener, itu ya sudah tua, 1 tahunan lebih paling tidak kan itu. Apalagi untuk lomba itu nggak mungkin perkutut di bawah usia 1 tahun, itu sudah usia bertahun-tahun. Dan biasanya jarang sekali para senior itu ngerapatnya dari anakan, jarang sekali, saya kira jarang sekali. Dia juga beli umur tua-tua, dia rawat, dia perbaiki, dia setting, dia style, bagaimana bisa juara di gantangan, itu saja. Ya, jadi teman-teman kalau mau ikut lomba ya cari materi, cari bahan yang sudah tua. Jangan Anda pelihara dari kecil. Suwen, ya, suwen. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi usia gacor perkutut lokal warna itu sekitar umur 5 bulanan, 4 bulan, 5 bulan, 5 bulanan lah enaknya. Ya, setelah mutasi bulu dewasa selesai itu mulai gacor. Nanti gacor bekurnya biasanya di usia kurang lebih 1 tahun itu biasanya sudah mau gacor, sudah mau bekur lah. Tapi kalau sudah gacornya saja itu umur 5 bulan, 6 bulan itu sudah bisa. Oke, paham ya teman-teman? Untuk ini, tetapi ini tetap ada pengecualian ya. Jadi kullu syai'in mustasna ya. Setiap perkara itu tetap ada pengecualiannya. Ini biasanya terjadi perkutut lokal warna selain putih dan udan emas. Ya, putih dan udan emas itu biasanya kalau untuk gacoran agak lambat. Ya, proses gacornya itu agak lambat. Karena apa? Birainya perkutut albino itu memang agak lambat. Bisa 9 bulan. Pokoknya intinya nggak sampai 1 tahun itu sudah gacor perkutut udan emas ataupun putih. Nah, ada kalanya teman tanya, Mas, kalau betina bagaimana, jantan bagaimana? Biasanya teman, kalau betina itu dalam kandang sangkar gantung, bukan ternak, itu nggak nyampe umur 1 tahun biasanya bertelur. Kalau kebutuhan makanan tercukupi. Tapi kalau kandang ternak, betina itu bisa nelur di usia 6-7 bulan. Itu sudah bisa nelur. Karena apa? Makanannya tercukupi, pur ayam ada, segalanya ada. Beda lagi dengan di sangkar gantung. Sangkar ternak luas, pergerakannya lepas, bebas, dan makanannya tercukupi, terkontrol. Itu akan mempercepat proses bertelurnya perkutut betina meskipun tanpa jantan. Kadang sangkar gantung pun bisa menelur tanpa jantan, bisa. Ya, kalau teman-teman belum tahu, ini saya kasih tahu. Tapi ada kalanya yang nggak mau nelur kalau memang posisi pakannya itu tidak memenuhi perkutut tersebut bertelur. Jadi intinya bisa bertelur juga bisa tidak, tergantung makanannya. Oke, yang selanjutnya kalau lokal alam itu apakah memang benar susah gacornya daripada lokal ternak ataupun lokal warna? Sebenarnya pertanyaannya bukan lokal alam ataupun lokal ternaknya ya, tapi di sini fokusnya lokal alam tersebut dapatnya mudah hutan ataupun pikatan atau dari anakan. Ya, ini yang saya bahas adalah ketika perkutut tersebut mempunyai kualitas sama loh. Jadi jangan disamakan memang mentalnya nggak ada, memang nggak ada. Nah, jangan. Ini meskipun mentalnya sama, ini sebenarnya tergantung orangnya juga. Lokal alam itu yang cepat gacor juga ada, apalagi peliharanya dari piye. Kenapa perkutut lokal ternak, lokal warna itu lebih mudah gacor? Karena dari kecil ya di kandang ternak, ya dia sudah berbaur dengan manusia dari kecil, makanya dia cepat gacor, cepat menyesuaikan diri di kandang gantungnya. Nah, disinilah bedanya dengan lokal alam. Lokal alam biasanya jauh dari manusia, dia biasa bebas di angkasa, terus di kandang. Ya, ini tentunya akan beda sekali. Dan kalau teman-teman tanya masalah katurangan lagi, ya saya jawab di sini sekalian. Namanya katurangan, ya itu sama saja. Lokal ternak, lokal alam itu sama saja.
siapa yang bilang beda? Kalau dia bilang beda, biasanya dia tidak ternak. Ya, dia tidak ternak. Karena apa saya bilang sama? Yang buat katurangan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Ya. Jadi yang buat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Jelas ketika membuatnya di lokal alam dan lokal ternak, ya tergantung Allah. Yang mau ngasih yang lebih di mana itu kan kita nggak tahu. Jadi jangan memvonis sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Ya. Kita cuma bisa menganalisis. Yang tahu itu lebih baik, lebih bagus, ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda bandingkan terus yang lokal alam ini kena energi alam, kena misalnya kodam jin dan lain-lain. Nah, kalau dipelihara kiai di rumah juga dia akan kena doanya Pak Yai. Dia akan kena dengar suara-suara sholawatan, dengar suara-suara zikir. Kan lebih bagus daripada perkutut yang ditunggu jin. Oke, jadi ya, sing realistis lah. Jadi kalau memang Anda nggak suka pada sesuatu, ya lebih baik diam saja daripada Anda komen menebarkan sesuatu yang akan menggambarkan pribadi Anda sendiri. Dan saya sendiri kalau ada orang komen yang sifatnya itu jelas tidak suka dengan konten saya, ya saya biarkan. Ya, wong ora seneng kuwi arep dipiak-piakne gak seneng. Pokoknya nak seneng gak kurang leh ngelem, nak ra seneng ra kurang leh maidu. Wis ngono. Prinsip urip penting padha rukune. Akeh syukure ben ayem uripe. Salam ngutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.